Nah, terus ditanya, gimana tanggapannya Kodondi gitu masalah ini. Mereka bukan menanyakan soal Ustadz Zuma loh ya, yang mereka tanyakan itu adalah debat seperti ini bagaimana tanggapannya gitu kan. Nah, saya jawab, saya kalau yang begini, ini buat saya kurang bermartabat, karena kalau saya maunya debat tuh face to face, di hotel bintang 5, ada moderatornya, ada timernya, ada coffee breaknya, ada makannya, kan enak, tidur enak, makan enak gitu kan. Saya takutnya kalau yang TikTok itu jadi hujat-hujatan gitu. Bukan berarti Bang semuanya nggak bermartabat, kurang ajar amat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadir HMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Bersama-sama kita ketahui ya, kemarin viral video dari Kodondi bersama Dr. Richard. Di mana dalam video tersebut, Dr. Richard seperti menanyakan kepada Kodondi apa pandangan dia melihat diskusi lintas agama yang sedang viral di dunia medsos ini. Dan video yang ditunjukkan adalah saat Gurunda Zuma sedang menghadapi salah satu Polikardus. Terus dalam video tersebut kita mendengarkan bahwa Kodondi tidak setuju, kurang setuju dengan cara diskusi seperti itu. Dianggap diskusi seperti itu kurang bermartabat. Penggalan video tersebut viral dan digoreng-goreng oleh para Polikardus dan juga para munafikun. Dikatakan dalam narasi yang mereka buat bahwa Kodondi itu tidak cocok dengan Bang Zuma. Kodondi mengatakan bahwa Bang Zuma itu tidak bermartabat. Itulah bahasa yang dipakai oleh para Polikardus untuk memecah belah umat muslim. Apakah benar seperti itu kejadiannya? Inilah yang coba kita gali, dan saya beserta Uniriva berinisiatif mengundang kedua tokoh ini, kedua panglima dalam dunia debat lintas agama, yang satu panglima debat secara offline, yang satu panglima dalam menghadapi Polikardus penghujat. Jadi kedua orang ini adalah panglima dalam diskusi lintas iman pada zaman now. Ya, jadi kalau ada orang yang membanding-bandingkan, ini kelewatan. Ya, saya katakan ini kelewatan karena saya sendiri itu dekat dengan kedua tokoh ini. Kedua orang ini saya anggap sebagai guru dan abang saya. Dari Kodondi, saya belajar tentang data-data secara akademis. Saya, Uniriva, Kores ya, Nandar, itu kita dulu 3 tahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu kita belajar sama Kodondi, terus kita juga belajar bagaimana berorasi, bagaimana ngomong, ya, bagaimana untuk menyerang Polikardus seperti yang dilakukan oleh Bang Zuma. Kita belajar banyak. Dari Bang Zuma kita belajar bagaimana supaya suara kita, cara penyampaian kita enak didengar. Jadi kedua orang ini adalah guru kami. Bagi orang-orang yang baru menonton debat dan tiba-tiba ya menjadi sok menghakimi satu sama lain, mohon maaf, Anda sama sekali tidak mencerminkan sifat seorang muslim sejati. Kita di Islam tidak ada yang begituan. Anda tidak bisa membandingkan antara Umar, ya, Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar. Mana yang lebih baik? Cobalah saya tanya. Masing-masing punya karakter masing-masing. Masing-masing punya kelebihan masing-masing. Ini yang kita takutkan ya. Umat muslim coba untuk dipecahkan, dan di sini kita undang kedua tokoh tersebut untuk kita perlihatkan kepada khalayak ramai, kita perlihatkan kepada para penonton bahwa kita satu komando, kita satu tujuan, yaitu apa? La ilaha illallah. Kita di bawah panji Islam. Yang kita lawan adalah para Polikardus. Untuk itu, kita tunjukkan semangat kita ya. Kita tunjukkan siapa kita, dan di sini saya dan Uniriva mengundang kedua narasumber ini. Bagaimana jalannya? Silakan kalian saksikan. Iya, Oke. Elia sama Kodondi. Enggak, tadi yang masalah siapa? Edwin mau dengerin lagi nggak? Iya silakan Sir. Gimana sih Edwin Sir? Nah, jadi setelah ketemu kan saya tanya, oh kalau Edwin dari gereja mana? Dia bilang dari gereja Ortodoks Timur. Di mana? Di Mojokerto katanya. Jabatannya sebagai apa? Sebagai ketua paroki katanya. Terus saya tanya lagi, kalau ketua paroki itu levelnya apa? Pendeta bukan? Bukan katanya. Oh, kirain pendeta. Kalau pendeta mau saya ajak debat offline sebelum gitu. Oh, memang ketua paroki itu belum sampai level ke ini ya, level sebagai pendeta gitu? Belum, ternyata belum.
Oh, gitu. Ternyata. Nah, jadi Oke. ceritanya si Mm-mm. Edwin itu mewakili Elia, menggantikan Elia. Timnya Richard Lee itu Serunggul noise. Serunggul baik noise. banget. Oke. Nah, ceritanya Edwin itu diminta untuk menggantikan Elia karena Elianya ketakutan. Hmm. Nah, makanya si siapa? Si Richard Lee itu bikin VN itu diminta sama timnya. Timnya coba dong rayu rayu siapa? Rayu Elia suruh datang gitu. Gitu. Saya demi Allah nggak tahu kalau saya datang ke situ tuh diundang tuh direncanakan mau ditemuin Elia tuh saya nggak tahu gitu. Saya pikir ya seperti yang Richard Lee sama Elia berdua, saya pikir juga Richard Lee mau saya berdua gitu. Ternyata mereka merencanakan untuk mendatangkan Elia juga gitu. Nah karena Elianya nggak mau, jadi Edwin yang disuruh gantiin gitu. Sudah, begitu ketemu saya juga kaget loh. Ini kayak perasaan saya pernah lihat ini orang yang bareng sama Luga waktu siapa? Waktu lagi ada apa? Ceramahnya Ustadz Farid Naik, anaknya Dokter Zakir Naik di. Ternyata setelah selesai podcast, kan si Dokter Richard Lee kan deketin saya, minta bikin video pendek gitu kan. Yang pertama dia apa namanya nyuruh timnya itu untuk pura-pura bertanya soal debat online. Begitu diperlihatkan ke saya, ternyata saya langsung tahu, wah kok Ustadz Zuma gitu kan. Nah, terus ditanya, gimana tanggapannya Kak Dondi gitu masalah ini. Mereka bukan menanyakan soal Ustadz Zuma loh ya, yang mereka tanyakan itu adalah debat seperti ini bagaimana tanggapannya gitu kan. Nah, saya jawab, saya kalau yang begini, ini buat saya kurang bermartabat, karena kalau saya maunya debat tuh face to face, di hotel, bintang 5, ada moderatornya, ada timernya, ada coffee breaknya, ada makannya, kan enak, tidur enak, makan enak gitu kan. Saya takutnya kalau yang TikTok itu jadi hujat-hujatan gitu. Bukan berarti Bang semuanya nggak bermartabat, kurang ajar amat semua. Nah, terus setelah waktu saya lagi direkam itu si Metatron ngikut rekam, ya. Terus setelah selesai itu ada satu video lagi. Siapa tuh? Halo, Ada suara Bang Ali siapa? Bang Zuma kali ya? Atau siapa? Julius ya? Bukan, Bukan. Siapa ya? Jul. bukan. Kamu ya, Jul? Katakan kecap manis iklan. Oke. Silakan, Ser. Nah. Lanjut, Ser. terus setelah sebentar, kopi saya udah mau matang sebentar. Jangan lupa campur masako ya, Ser. Nah, jadi gini, Ikhwah, Assalamualaikum, Bang Zuma nih terkhusus. Aku emang desak-desak Bang Zuma, ayo Ser Dondi sama Bang Zuma kita ngobrol bareng. Karena gini Bang Zuma ya, ada kekhawatiran dari aku sama Julius itu, nih ada noise, Ser Dondi nggak di-mute lagi mas Ser Dondi nggak di-mute. Iya lupa sorry sebentar. Nah, jadi ada beberapa, kita kan suka pantengin tuh TikTok sama YouTube juga. Nah, jadi seolah-olah orang-orang yang tadinya tuh nggak tahu YouTube Bang Zuma, nggak tahu YouTube-nya Pak Donditan, itu mereka lihat Bang Zuma di TikTok, mereka tuh udah cinta sekali sama Bang Zuma, seolah-olah menganggap Pak Dondi ini sama Bang Zuma tuh nggak kenal gitu loh. Seolah mungkin mereka nggak tahu ya. Jadi saya sama Julius tuh punya inisiatif kayak kita harus tunjukin Jul bahwa Pak Dondi sama Bang Zuma itu ibarat kata tuh kalau di zaman dahulu tuh antara kayak Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali, maksudnya bukan menyamakan ya, mohon maaf loh, nggak sama maksudnya kayak gitulah, mereka saling melengkapi, yang satu mualaf, yang satu udah dari kecil memang ada ilmunya, so mereka saling melengkapi, bukan berarti mereka itu kayak kontra gitu dan nggak kenal. Nah, saya ingin menunjukin di sini nih buat pengikutnya Pak Donditan, buat yang mengikuti Bang Zuma, mencintai Pak Donditan, mencintai Bang Zuma, inilah mereka guru-guru kami, guru saya, guru si Kores, guru Bang Yonatan Nandar, gurunya si Julius. Julius nggak tahu lah dia berguru kemana, nggak tahu lah. Ini agak beda nih sendiri si Julius. Nah jadi jadi si Julius ini nggak tahu ya, dia nggak satu padepokan. Kalau Julius spesial berguru ke saya itu. Dia belajarnya kepada saya. Saipudin Ke Ibrahim saya. dia belajarnya. Ya, ke Bang Handi Cilebes. Nah, jadi Bang Zuma Wih, sama banyak Pak yang Dondi rebutan ini jadi tuh guru saya rupanya.
komandan-komandan kita gitu loh. Jadi kalau ada yang teman-teman atau ikhwah di sini yang mungkin tidak kenal Pak Dondi atau yang nonton Bang Zuma nggak kenal Pak Dondi atau yang nonton Pak Dondi nggak kenal Bang Zuma, ini loh panglima-panglima kita. Kita bersyukur Allah izinkan mereka ini hadir. Tidak ada orang seperti Bang Zuma, melainkan hanya Bang Zuma. Tidak ada orang seperti Pak Dondi, melainkan hanya Pak Dondi. Maksudnya mereka saling melengkapi. Jadi kita sebagai, nih ya kayak saya kayak tim Sorak dari Apologet ini bangga sekali bisa kenal dengan mereka berdua. Karena jujur ilmu saya itu dari mereka. Dari Pak Dondi dan dari Bang Zuma. Jadi kita tuh nggak ada gap-gapan. Jadi Alhamdulillah Allah izinkan kita punya Pak Dondi, kita punya Bang Zuma. Pak Dondi beliau mualaf, Bang Zuma dari kecil. Tapi kita nggak bisa membandingkan mereka berdua. Kenapa? Karena Bang Zuma udah ngasih aku jaket, Pak Dondi udah ngasih aku topi. Jadi aku susah ngebandingin gitu ya. Mohon maaf gitu. Mungkin itu aja sih dari aku. Julius silakan. Cuman karena Oke. jaket. Yang lain gak dihitung. Maju, rendang, Ya, parah. ya intinya Masya Allah ya. Di sini kami ini belajar sama beliau-beliau nih. Masya Allah, ilmu kristologi aku itu nggak ada apa-apanya karena aku dapat info dari Bang Zuma, diajarin sama Bang Zuma, nanya terus sama Bang Zuma, nanya terus sama Pak Dondi. Maka aku tahu kalau kalian menganggap Pak Dondi dengan Bang Zuma itu nggak saling kenal, kalian salah besar coy. Salah besar coy ya. Jadi inilah mereka. Mereka saling mencintai karena Allah. Masya Allah luar biasa. Malam ini kita mau nunjukin buat kalian-kalian yang nggak kenal, monggo. Inilah mereka. Silakan Julius. Oke ya. Jadi pada kesempatan malam ini kenapa kita satu frame ya? Tujuannya supaya memperkenalkan bahwa kita ini semua satu tujuan. Mungkin kalau teman-teman kan ada sebagian yang baru nonton beberapa bulan terakhir atau mungkin baru beberapa hari yang lalu nonton debat gitu kan. Cuman kenal mungkin cuman Bang Zuma, tidak kenal Uni Rifa, tidak kenal Ustadz Ali atau Alayubi ataupun Ustadz Unggul dan Kodondi. Di sini kita mau kenalkan ya bahwa kita sudah dari dulu bersama dan sekali lagi bagi teman-teman yang komen-komen ya mengatakan wah Bang Zuma lebih luar biasa daripada Kodondi atau Kodondi yang lebih hebat dan sebagainya. Itu malah kalian sedang memecah belah umat. Di sini kita tidak ada persaingan ya, semua sama, semua hanya melaksanakan apa yang Allah perintahkan, yaitu membela akidah kita. Itu yang pasti. Terus yang kedua, adapun ya, setiap orang itu diberikan talenta, diberikan kemampuan yang berbeda-beda. Ya mungkin Bang Zuma diberikan kemampuan untuk komunikasi dengan luar biasa, Kodondi dengan data-datanya gitu ya. Setiap orang punya kelebihan masing-masing. Itu yang teman-teman harus tahu. Terus, kalau kita lihat, masing-masing adalah komandan dan juga petarung terbaik di segmen masing-masing. Jadi kalau kita ibarat misalnya Bang Zuma itu spesialis main, misalnya kalau di tenis itu kan ada yang spesialis di tanah liat, ada yang spesialis di rumput. Jadi beda-beda. Ya, kalau Bang Zuma itu misalnya panglima di daratan, Bang Julius, sedangkan pada hilang kok. ada yang ngeki nih, nggak tahu siapa punya kerjaan nih. Siapa yang jadi moderator nakal? Naikin lagi, Jul, naikin lagi kok. Enggak, nih siapa naikin punya lagi. kerjaan nih? Enggak, Julius signalnya nggak beres. Jadi makanya kita rungkat semua. Julius yang nggak beres signalnya. Nggak mungkin, Ya. karena ketinggalan Ustadz Unggul. Oh, mungkin ini kali Jul, apa namanya? Biasalah itu. Karena kebanyakan juga mungkin. Jadi makanya. Nggak, Pak karena Dondi Ustadz mana Unggul dulu? nggak Ya ketemu. udah enggak. Enggak. Coba cari lah, naikin lagi Ini ya ada udah. yang nggak beres ini Jul. Iya, ada yang nggak beres tuh, ada yang nurunin. Siapa yang jadi moderator yang Enggak, nggak ada yang Sinyalmu, Jul. nurunin. Sinyal. Nggak ada yang nurunin, nggak ada yang nurunin kok. Oke. Jadi sekali lagi ya saya katakan setiap orang itu punya talenta masing-masing. Ya Allah berikan bakat masing-masing dan itulah yang kita gunakan demi apa? Dulu Demi naikin membela lagi, agama tak kita. lagi. Bentar aku naikin Bang Pak Dondi. Ini Pak Dondi udah ada di Dondi sini kok. sama Bang Juma di Sir bawah. Dondi, Tadi udah ada. Sir Dondi sama Bang Zuma udah di atas. Ada Sir Dondi kok ini. Loh. Mana nggak ada? Belum, masih 1-0. Gurunda semua udah. Iya, kalau Sir di Dondi secara udah admin udah di ada. Bang atas. Jibril. Secara Sir admin udah di Dondi atas. udah. Ustadz Donditan belum ada di room ini. Udah ada ini, aku udah lihat beliau udah ada. Aku udah lihat nih beliau ada nih. Tuh ada tuh Sir Dondi tuh. Tuh. Dah. Ini Bang Jibril ini.
Bukan, yang satu lagi tuh ada di beliaunya, ada ada Sir Dondi. Nggak Ada. ada, nggak ada. Ah, Coba Sir Dondi, Di coba aku sini telepon belum ada. Sir Dondi. Jul, itu apa namanya? Kayaknya ini deh bermasalah. Bentar, mana Sir Dondi? Sir di atas nggak? Bentar. Bang Jibril masih muda ternyata ya. Kenapa aja? Kelihatan ya di HP saya. Kayaknya ini apa deh, terlalu berat. Mungkin karena ada petinggi-petinggi komandan-komandan kita ini, Jul. Jadinya kayak berat gitu Iya, kayak jaringannya. berat kali nih tiba-tiba. Kayaknya ada yang laporin nih. Ah, Enggak lah, enggak. Intinya ini karena Pak Dondi dengan Bang Zuma nih, jadi makanya vibe-nya tuh mungkin berat gitu. Ilmunya kebanyakan mungkin. Kemana ya Sir Dondi? Ah, tuh Sir Dondi tuh, Masya Allah. Wah, kena santet kita, Sir. Oke, lanjut. Iya, ini kok kayak dibuangin satu-satu tadi. Tadi kok bisa tahu-tahu hilang gitu? Aku juga, Sir. Aku juga kepental. Iya, sisa Ustadz Unggul tadi. Aku pun bingung gitu. Satu-satu kok Moderatornya dipentalin. jangan cuma satu, Yul. Moderatornya. Tak tunggu Enggak, jadi hilangin Enggak. moderatornya dulu malahan. Ah, hapus dulu moderator. Ah, pilih yang di sini aja. Aku sama kau aja udah jadi moderator. Hilangin dulu yang lain moderatornya. emang Oke, moderatornya siapa silakan aja lanjut. sih, Jul? Orang tuh pengen dengerin suaranya Sir Dondi sama Bang Zuma. Kita harus diam, Jul, karena kalau kita bicara, Jul, kita disuruh diam sama netizen. Silakan Bang Zuma sama Sir Dondi untuk bicara dulu. Enggak, Silakan tadi Sir atau Bang Zuma. saya pengen lanjutin tadi yang Edwin. Boleh Sir, boleh Sir. Ya. Jadi ya Bang Zuma ya, izin ya sebentar ya, saya selesai dulu urusannya. Jadi Edwin itu ternyata dia adalah ketua paroki di Gereja Ortodoks Timur yang ada di Mojokerto. Nah, saya tanya, kalau ketua paroki itu levelnya apa? Pendeta bukan gitu. Ternyata dia bilang bukan katanya. Oh, saya pikir pendeta. Kalau pendeta mau saya ajakin debat offline kayak di Jogja kemarin, saya bilang gitu. Nah, begitu saya keluar dari tempat podcast seri Satli, saya baru tahu ternyata si Edwin itu adalah dulu temennya siapa? Derion ya? Satu kelompok sama Derion gitu ya. Iya, betul. Nah, mereka itu memang ternyata penghujat-penghujat gitu. Nah, dia minta nomor HP saya, si Edwin itu. Saya kasih, dia nggak apa gitu. Saya lupa minta nomornya si Edwin, tapi akhirnya saya dapat dari stafnya siapa? Stafnya Dr. Richard, akhirnya dapat. Nah, jadi ternyata Edwin itu memang didatangkan untuk menggantikan si Elia. Dia datang dari Mojokerto untuk menggantikan Elia karena Elianya ketakutan katanya gitu. Saya nggak tahu, saya sama sekali demi Allah nggak tahu bahwa saya hari itu datang tuh tadinya mau ditemuin sama Elia gitu. Nah, akhirnya waktu podcast ya terjadilah perdebatan-perdebatan kecil gitu ya. Kalau saya lagi ngomong, si Edwinnya motong-motong gitu. Saya cuekin aja, saya lanjutin ngomong aja gitu. Nah, terakhir nih ya, pas lagi podcast, tadi kan nanya nih ke masing-masing nih, nanya ke saya juga, nanya ke Edwin juga. Jadi gimana nih kesimpulannya? Menurut Pak Doni, Yesus dan Isa itu sama atau beda? Ya kalau saya udah jelas, saya nggak pernah berubah. Yesus dan Isa itu sama gitu. Orangnya, kisahnya aja yang berbeda. Waktu si Edwin ditanya, Edwin bilang, kalau kita menganggapnya karena ada jati diri yang berbeda. Jadi jati dirinya tuh yang membuat Yesus dan Isa itu sama gitu. Jadi dia nggak pernah ngomongin bahasa gitu, nggak pernah ngomongin transliterasi, nggak pernah ngomongin paralelisasi gitu. Pokoknya Yesus dan Isa itu jati dirinya berbeda, makanya kami anggap berbeda gitu. Nah, terakhir sekali saya pegang dua Bible, yang satu TB, yang satu KSI. Oke, kalau mau dibilang beda, berarti kalau begitu di Kristen itu ada dua Tuhan yang berbeda atau bagaimana? Yang satu TB Tuhannya Yesus Kristus, yang satu KSI Tuhannya Isa Al-Masih. Nggak dijawab. Ya juga ya. Masya Allah.
Walah, Bang Zuma tuh Gitu. dulu di Zoom, Bang Zuma sering debat sama si kayak pas Edwin dulu, Bang, waktu ngetim CIA dulu, Bang, sama Iya. kalau nggak salah CIA sama FIC kalau nggak salah. Dia tuh sering ngetim sama Rion, dan dia itu kalau Rion tuh ngakunya dari ini ortodok Yunani, bukan Ortodoks. ortodok. Dari Greek ortodok dia. Aneh aja kalau dia ngaku dari ortodok Syriak gitu. Timur. Muridnya Romo Daniel itu, Romo Daniel Biantoro. Oh, oke. Jangan aku dibesarkan Jul, Bang Zuma sama Sir Dondi aja, soalnya nge-lag nanti. Jul, antara Pak Dondi sama Bang Zuma aja. Nah, jadi gitu, Sir. Nah, jadi kemarin itu waktu kita udah reaksin berapa kali ya? Aku sama Julius tuh reaksin. Kita kan perhatiin terus tuh. Nah, si Edwin ini setahu aku itu apa ya? Kayak satu gabungan gitu sama rombongannya si siapa Jul yang dia memang nggak jarang sama si ini. Erben, Sir, Erben. Ben ya. Oh. Sama Nah, Sofiatul juga, sama Sofiatul. beda kayaknya Jul. Nah, Sama ya? gini. Tadi sore ada yang ngirimin saya video TikTok begini. Isinya tuh ada, kalau nggak salah di komalnya Elia. Elia kan kalau nggak salah nama komal itu Agatha ya. Nah, itu temennya. Oh, Beda. temennya. Dia tuh beda. Oke. Nah, di apa namanya di video itu ada si Edwin, terus ada siapa Al Hayat apa siapa? Ya, Sofiatul. Sop Katul. Oh, Al Hayat tuh Sob Katul. Iya, itu Sop Katul. Almayat kan, mereknya warna pink, Almayat. Al Hayat tulisannya. Almayat. Nah, terus saya dengerin Al-Kucluk. Nah, saya dengerin si Metatron lagi laporan gitu. Jadi domba lagi lapor sama domba gitu ya. Wah, si Dondi waktu lagi podcast ditanya nggak bisa jawab kata gitu. Yang ditanya lahir di mana, di kota mana, nggak tahu katanya. Terus dia malah asumsi di Jericho. Lawong di Quran nggak ditulis lahir di kota mana tuh saya suruh ngarang gitu apa gimana ya? Bingung tuh. Nah itu lagi ternyata mereka juga lagi pada curhat gitu. Nah itu yang mengeluarkan atau yang membocorkan VN itu saya langsung semalam itu saya langsung WA si Richard Lee. Ya bro, gimana bro kabarnya gitu kan saya bilang. Lagi gaduh ya saya bilang gitu kan. Terus saya bilang, bro ini ada video pendek ya 3 menit lah ya. Jadi setelah saya menanggapi video yang debat yang Bang Suma itu, Richard Lee bikin satu video lagi pendek sama saya. Anak buahnya dia nggak ngerekam, tapi alhamdulillah si Andre Mualaf Prince yang ngerekam. Nah, di video itu Richard Lee itu nanya sama saya, kok dulu waktu pertama mualaf gimana gitu kan? Alhamdulillah nggak ada apa-apa, saya bilang gitu. Nah, terus Richard Lee ngomong begini, saya ini kan baru kemarin ya, saya ngomong sama keluarga besar. Wah, langsung keluar tuh ya kata-kata ini gitu lah pokoknya. Tahu lah ya, tahu saya bilang gitu. Jadi intinya Richard Lee itu cuma mau nanya sama saya gini, kok kalau saya berpindah keyakinan, ya ngomong kasarnya, kalau saya mualaf gitulah, itu saya harus mengumumkan atau enggak gitu. Saya harus mempublikasikan apa enggak gitu. Karena kalau saya publikasikan, saya takut mama saya kan sakit jantung. Ntar kalau ada apa-apa gimana gitu kan. Dan saya bilang, nggak usah, kita harus utamakan keluarga kita dulu. Keluarga kita kalau memang mamanya jantungan, jangan dipublikasikan dulu, nggak apa-apa. Yang penting, kalau memang sudah, ya istilahnya sudah berani login, ya harus bisa membedakan yang mana yang boleh, yang mana enggak. Saya ngajarin gini, kalau memang, saya selalu ngajarin ke teman-teman mualaf gini, kalau sebelum jadi muslim sudah baik, sudah hormat, sudah sayang sama orang tua, kalau sudah jadi mualaf harus lebih baik, lebih sayang, lebih hormat sama orang tua. Oh iya, kata Richard, nanti sekali waktu saya mau belajar sama Kodondi ya, katanya. Boleh, kalau perlu datang ke podcast saya wawancarain sama gitu. Oh siap, kata gitu. Ya udah. Nah jadi
nggak tahu ya dia tulus atau enggak. Cuman kan kita kan selalu diajarkan kan berhusnuzon ya. Ya udah, jadi video itu barusan saya upload di TikTok. Nanti teman-teman bisa lihat. Ya, gitu sih kalau dari gue. Ya, Masya Allah. Ya, pertama sekali saya ucapkan terima kasih untuk kedua guru-guru saya ini. Pertama buat Bang Zuma, terima kasih banyak. Adikmu ini telah mendesak-desak, maksudnya mengganggu karena tadi sedang diskusi juga. Yang kedua buat Serdondi, aku minta maaf ya Ser, karena mungkin Serdondi juga punya aktivitas yang lain, tapi aku minta sebenarnya bukan apa-apa sih, karena kita harus tahu di TikTok ini nggak semua anak TikTok ini nonton YouTube masing-masing kita. Ada mereka yang mungkin baru lihat, tiba-tiba mereka salah paham. Nah, karena banyaknya orang yang meng-up video ketika Serdondi itu mereaction debat yang di situ diperlihatkan Bang Zuma, kemudian mereka merasa bahwa seolah-olah Serdondi dengan Bang Zuma itu nggak saling kenal. Itu yang aku nggak mau. Umat itu biar kita di sini harus menyatukan umat, menyatukan suara umat. Nah, mungkin gitu. Silakan Bang Dah, Komandan Bang Zuma, silakan mungkin tanggapannya mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Gurunda, sebelum Gurunda boleh saya? Silakan, menit. Ya, silakan. akhi, silakan akhi, silakan. Ya, jadi untuk yang di bawah ya, yang belum tahu permasalahannya, saya sendiri nggak tahu siapa yang menggoreng ya, selain Edis. Edis TV itu judulnya memang provokatif dan memfitnah ya. Digambarkan foto di situ ada Ustadz Donditan sama Sartli. Lalu teks tulisan dia, tulisannya Zuma dan kawan-kawan tidak bermartabat. Diskusinya tidak bermartabat. Lalu saya naik ke situ. Sebelumnya saya konfirmasi dulu dengan Ustadz Donditan. Oh, itu dipotong videonya. Udah, saya berangkat langsung karena sudah konfirmasi. Intinya tidak berani ketika saya minta video penuhnya, ternyata emang dipotong. Jadi namanya apapun kalau dipotong tentu tidak menyampaikan makna yang sesungguhnya. Tidak ada sama sekali. Saya bilang di Edis juga, saya kenal betul salah satu yang terdekat dengan Ustadz Donditan saya juga dekat dengan Gurunda Zuma gitu kan. Saya minta putar, tapi dia tidak berani putar, bahkan saya di-kick. Alhamdulillah di jam-jam yang sama Bang Zuma ada di Bunda Rahma komalnya waktu itu. Saya jelaskan, Gurunda Zuma bilang, iya saya juga udah nonton. Itu memang digoreng-goreng saja. Jadi yang saya tahu Edis adalah yang menggoreng-goreng dan memfitnah. Kemudian banyak teman-teman yang masih baru, jangan terpancing. Berani nggak Zuma lawan Donditan? Nah terus dia, oh pasti berani. Gurunda Zuma hebat katanya. Nah ini jangan. Tidak akan pernah mungkin sesama Islam kita bertarung. Yang ada kita berjalin tangan, bergandeng bersama melawan para penghujat-penghujat Islam. Gitu Gurunda, thank you, standby. Iya, akhi, syukran. Oke, baik. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ketika pertama kali saya mendengarkan isu ini ya, dilengkapi dengan video, saya cuma tertawa. Ini saya katakan bahwa saya kenal baik dengan Kodondi ini, meskipun saya dengan beliau itu belum pernah berjumpa langsung. Tetapi selama kita di dunia apologet, saya dengan beliau, demi Allah ya, kita tidak pernah ada ketersinggungan sedikit pun dalam semua aspek, dalam sebuah hal. Bahkan ketika kami berada dalam satu rumah yang sama, ada riak, baik riak kecil atau mungkin orang memandangnya itu riak besar, saya dengan beliau tidak pernah ada masalah. Saya dengan beliau tetap berjalan bersama, seia sekata di dalam hal menyampaikan risalah Islam ini. Lalu bagaimana pandangan saya? Yang pertama, Al-Quran sudah menarasikan, Innallaha yuhibbul ladina yuqatilu fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah cinta kepada orang yang berjuang di jalan Allah, yang mana perjuangannya itu sangat apik, tersusun rapi, laksana sebuah bangunan
yang berdiri dengan kokohnya. Ini pandangan saya. Jadi kalau saya menjalankan kemudian perintah illal ladzina zalamu minhum terkait terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka, yaitu saya. Tapi kalau dengan cara-cara yang hikmah, cara-cara yang lembut, dengan cara-cara offline, beliaulah orangnya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Beliaulah orangnya dan tim beliau. Di situ ada siapa? Saudara kita mualaf juga, Umar. Di situ ada Andre dan semuanya. Jadi kita punya peranan masing-masing dan kemudian itu memang ada ikatan di dalam penyampaian tentang Islam itu. Ya, saya kategorikan ini adalah perjuangan jihad. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili saffan. Allah suka di dalam barisan perjuangan. Nah, hal kedua, kalau semuanya tipikalnya seperti kodonditan, gimana tuh? Kalau semuanya kayak kodondi, penghujat ada di mana-mana, penista ada di mana-mana. Mereka sudah berani menampakkan diri. Bahkan mereka mengangkat senjata, membakar bendera tauhid. Kalau semua kayak kodondi, hanya bisa memberikan edukasi dengan cara positif, ya itu juga tidak saya katakan bukan tidak baik, tapi itu juga mendapat celah. Artinya dalam perjuangan ini memiliki ibarat bangunan ada satu celah di mana rudal itu bisa menembus dengan mudah. Kenapa demikian? Contoh, ketika kemudian saya membiarkan orang-orang yang menghujat, menista, tidak memberikan perlawanan. Sementara kaidah Al-Qur'annya mengatakan illal ladzina zalamu minhum. Kecuali terhadap orang-orang yang zalim di antara mereka harus keras. Jadi kalau kita ingin meluruskan besi yang bengkok, maka kita tidak bisa dengan menggunakan kapas. Besi bengkok itu harus dengan besi yang keras. Lebih besar dari besi untuk meluruskan. Kita bisa bayangkan berapa ratus juta, berapa juta umat Islam di Indonesia ini. Ketika tidak ada yang mewakili aspirasi mereka di dalam mematahkan argumentasi hujatan-hujatan mereka. Itu cenderung akan justru ya memantik perpecahan. Banyak orang, ratusan manusia yang kemudian umat Islam japri telepon ke saya. Alhamdulillah kami merasa terpuaskan. Alhamdulillah kami merasa terwakilkan. Dengan Anda membantah hujatan-hujatan mereka, kami merasa lega, kami merasa tenang. Artinya, saya berhasil membuat saudara-saudara muslim saya tenang. Bagaimana kalau misalnya di Komal ini menghujat Islam, di Komal ini menghujat Nabi Muhammad, di Komal ini menghujat Allah, terus tidak ada yang rela kemudian keluar-keluar di Komal untuk membentengi itu semua. Maka umat Islam akan sangat mudah kemudian melakukan tindakan yang sangat-sangat kita tidak inginkan. Ya, jadi tidak semuanya kemudian di dalam menyampaikan kebenaran itu harus satu metode, harus satu retorika. Saya dengan Kodondi itu saya rasa kita sudah mengambil tempat yang tepat masing-masing. Saya kalau dia ajak offline, pada beberapa teman yang minta offline, saya katakan silakan aja tapi penghujat. Kalau giliran saya penghujat, saya mau offline, demi Allah saya mau. Dimanapun itu. Tapi penghujat. Nah kalau yang baik-baik, pendeta, mereka yang sekolah tinggi, silakan ke Donditan. Beliau ada tim. Kita mendukung beliau. Kalau besok hari misalnya mau diadakan di Makassar, kita yang akan memfasilitasi. Itu bisa terjadi. Tapi kalau giliran yang kayak siapa Sopiantul, kayak si CP, kayak Kiamat mau offline, biar saya yang hadapi mereka. Bang Suma lawan mereka kalau penghujat. Offline. Tapinya. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait materi yang sedang simpang siur. Yang disajikan, kalau seingat saya waktu itu saya lupa dengan siapa saya berdiskusi.
terkait dengan Matius 5 nomor 22. Barang siapa yang menyebut saudaranya dengan kata kafir, itu kata kafir, ada hukumannya kemudian. Ada ancamannya kemudian oleh Yesus. Barang siapa yang menyebut saudaranya dengan sebutan kafir dan seterusnya dan seterusnya. Saya melakukan penyanggahan waktu itu. Karena seingatku mereka lawan diskusi saya mengatakan, kenapa kau menyebut kami kafir? Saya tanya, emang kafir itu apa? Kafir itu artinya sangat buruk. Di dalam Matius 5 nomor 22. Saya katakan kepada beliau, coba kamu tunjukkan kepada saya, Yesus ketika menggunakan bahasa Yunani misalnya, dia menyebut kata apa rupanya di sana? Rupa-rupanya dalam bahasa Yunaninya kan raka. Raka itu kalau di Indonesia kan mohon maaf, bodoh, jahil. Kenapa larinya ke kafir? Kan gak nyambung. Nah yang kayak begini inilah kemudian ketika kata kafir ini diplesetkan dengan benar, lalu Islam dituduh adalah agama rasis, ya saya muncul di situ menjelaskan kemudian. Kalau nada suara saya tinggi ya memang kayak gitulah cara saya. Mau kayak mana lagi? Saya nggak mungkin merubah suara saya. Iya itu raka itu adalah nggak mungkin. Itu bukan saya itu. Ya saya beginilah adanya. Kalau mau berdiskusi dengan siap kupingmu itu pecah, hadapi Bang Suma. Kan gitu. Tapi kalau mau dengan lemah lembut, dengan cara-cara yang baik, beretika, silakan dengan Kodondi. Karena memang saya sudah mengimpakkan diri saya untuk para penghujat, dan saya juga masih membuka diri untuk teman-teman Kristen yang mau belajar. Silakan mari kita berdiskusi dengan baik. Kalau Anda datang dengan pakaian yang baik, kita akan melayani. Tapi kalau Anda datang dengan cara-cara yang zalim, maka kita punya cara untuk menyelesaikan itu. Saya kira begitu dari saya ya. Yang pada intinya saya dengan Kodondi ini demi Allah tidak ada masalah pribadi sama beliau. Malah saya sering mengikuti live beliau ketika offline, saya mengikuti beliau. Ketika kemudian beliau menjelaskan kepada pendeta yang sedang berhadapan hampir semua materi yang saya tidak tahu yang mereka tuturkan itu saya catat. Karena penguasaan materi beliau itu yang menurut saya belum ada duanya lah, yang intens, konsen terhadap kontradiksi-kontradiksi antara Bible itu sendiri dari terbitan A sampai terbitan B. Saya paham itu, beliau punya kelebihan di situ, makanya dia punya acara waktu itu Bible o Bible. Sempat kelihatannya kalau saya tidak salah ingat, saya pernah hadir sekali entah 2 kali waktu itu. Terakhir saya dengan Luga Timbunan kalau nggak salah. Saya kira begitu untuk sementara. Silakan. Luga Tambunan. Luga Tambunsu, Ya, Bang. silakan. Ini Bang Zuma lagi nge-lag, Iya. fotonya lagi nge-lag. Mungkin karena ini kali, karena itulah ilmu kanuraganya terlalu berat. Nah itu dia ya, ikhwah, Masya Allah, barakallah, ini yang kita harapkan. Umat Islam itu adalah umat yang saling menguatkan. Masya Allah, Pak Dondi, Bang Zuma, kita punya Bang Zuma, kita punya Pak Dondi, dan insya Allah generasi kita tidak akan lagi gampang untuk dimurtadkan. Ini gimana nih, Sir Dondi nih? Silakan Sir Dondi. Baik, alhamdulillah ya, senang sekali ya kalau mendengarkan orasinya Bang Zuma ya, kayak mau zaman perang zaman dulu ya. Masya Allah, kalau zaman dulu Bang Zuma ikutan perang kemerdekaan tuh udah pasti tuh jadi pemimpin pasukan ya Bang Zuma. Nah, alhamdulillah juga apa yang sudah disampaikan Bang Zuma itu semuanya juga benar. Memang setiap muslim kan jihadnya memang jalannya beda-beda. Kalau saya ya memang di jalur debat offline. Tetapi walaupun begitu, saya juga main di lapangan gitu. Tapi lapangannya adalah lapangan yang maksudnya memperjuangkan tentang Islam. Ya contoh misalnya di lapangan jajan gereja gitu kan, boleh kan? Nanti diobrak-abrik Yesus gimana, Sir? Bang Zuma diculik Bu Yuni kayaknya, Sir. Ya gerejanya jangan buat jualan kambing atuh. Oh, jangan kambing. Ya itu yang pertama kayak gitu. Contohnya seperti itulah. Yang kedua juga Bang Zuma kan menghadapi penghujat-penghujat di online, ya kan? Walaupun saya alirannya debat offline,
Tapi kalau ada yang menghujat dan ada rekaman videonya terbukti, kita bisa lihat yang udah masuk penjara tuh ya, Gracia Pelo ya. Yes, sir. Nah, jadi Bang Zuma menghadapi mereka langsung di online. Tetapi maksud saya begini, kita teman-teman yang lain yang tidak seperti Bang Zuma, tolong kalau ada menonton channel-channel atau komal-komal Kristen yang mereka menghujat ya tanpa perlawanan, maksudnya tidak ada Bang Zuma di situ, tolong direkam videonya. Direkam videonya, dicatat siapa yang ngomong, komalnya apa, channelnya apa, nah itu tolong dikumpulkan. Nanti bisa dibuat seperti Gracia Pelo gitu loh. Tenang aja, nanti kita bisa lacak, kita bisa cek. Kita ada, jadi gini, teman-teman apa namanya? Itu ada channel lah, ada akses lah untuk mengecek orang ini di mana. Nanti bisa ditelusurin. Alhamdulillah kan seorang penghujat besar seperti Gracia Pelo kemarin kan kita bisa ambil tindakan. Bukan karena kita benci orangnya, tapi karena kita tidak rela gitu loh, Nabi kita digituin gitu. Nah, jadi alhamdulillah kita ada Bang Zuma, ada Julius, ada Ustadz Unggul, semuanya ada Ustadz Ali dan lain-lain. Kita bergerak ayo masing-masing di jalan masing-masing gitu loh. Tetapi tujuan kita sama, satu, menegakkan agama kita, membela agama kita. Oh, kita udah tahu kok. Kita udah diajarin loh, siapa yang membela agama Allah ya udah, dia juga akan dibela. Jadi kalau orang yang mau dibela oleh Allah Subhanahu wa taala ya kita membela agama kita juga. Ya, cuma tinggal jalannya aja masing-masing. Saya sangat-sangat menghargai Bang Zuma. Walaupun nih ya, walaupun saya juga tahu Bang Zuma juga pasti yang namanya manusia biasa menghadapi hujatan begitu, pasti yang namanya emosi meledak. Saya paham gitu ya. Nah, kalau ada melihat seperti itu, saya yakin misalnya Bang Zuma karena mungkin sedang menahan emosi, akhirnya juga bernada keras dan sebagainya. Saya paham. Zaman sekarang kita nggak boleh main hakim sendiri. Coba kalau zaman sahabat ada orang begitu, kalau nggak langsung dipenggal kepalanya gitu. Zaman sekarang kita suruh ngikutin hukum yang berlaku di negara. Ya sudah, kita ikutinnya gimana? Kita cari bukti, kita kumpulkan, kita laporkan, masuk penjara, selesai kan gitu. Nah, jadi tambahan dari saya sedikit begitu. Saya cuma berharap dari teman-teman semuanya, insya Allah kalau kita semuanya paham agama kita, di dalam berjihad, kita juga harus punya batasan-batasan. Batasan kita adalah apa? Jangan sampai kita sama seperti mereka gitu. Kalau mereka menghujat ya kita jangan ikut-ikutan menghujat. Kalau kita mengikutan menghujat ya apa bedanya kita sama mereka gitu kan ya. Kita nggak boleh menghina sesembahan mereka. Kita udah tahu jelas kalau kita menghina mereka akan menghina Allah Subhanahu wa taala. Lebih parah nanti gitu. Jadi saya bukan menganggap bahwa teman-teman muslim di sini yang kurang bermartabat apalagi Bang Zuma. Tetapi maksud saya arenanya ini yang memang harus gimana ya? Kan kita juga paham lah ya, Imam Syafi'i sendiri nggak mau berdebat dengan orang-orang yang bodoh gitu. Dia lebih mending cari yang pintar gitu kan. Kalau yang bodoh, nah itu udah mendingan ditinggalin aja gitu. Ya tetapi memang harus ada yang mengcounter. Nah, yang mengcounter ini kan Bang Zuma dan pasukannya gitu. Jadi ya, saya hanya berharap mau Bang Zuma dan pasukannya ataupun saya sendiri, ini juga nasihat buat saya sendiri. Jangan sampai kita terpeleset, kita berlaku sama dengan mereka gitu. Kita tunjukin gitu bahwa kita nih punya agama yang istilahnya yang menjunjung tinggi akhlak gitu. Jangan sampai kita menghina sesembahan mereka. Gitu aja. Barakallahu fikum, terima kasih banyak Bang Ya Zuma. Allah. Mudah-mudahan kita semua dilindungi dirahmati Allah ya Bang Zuma ya. Amin. Iya, iya, Allah. Masya Allah. Saya kembali lagi ke Rifan. Oke, terima kasih Sir Dondi dan Abah. Ya, jadi aku bangga sekali bisa punya guru seperti
Pak Dondi dan juga Bang Zuma, Masya Allah, guru kita semua tentunya. Mungkin di sini ada yang kita sapa lagi yang lain, Bang Alayubi, di sini ada Bang Jibril, Bang Handi, Pak Unggul dan Bang Mata Ali. Mungkin Bang Alayubi dulu ingin menyampaikan pesan-kesan di Ramatama kita di Komal Julius pada malam kali ini. Silakan Bang Alayubi. Ya, ya. Cek, cek, cek. Bisa, Jul? Oke. Halo? Go on. Ya, 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 ya. Teman-teman yang mungkin di luaran sana ya, kita sudah melihat bersama apa yang dipaparkan oleh komandan saya nih, kapten saya. Saya menyebutnya kapten nih. Kalau saya telepon beliau, kapten gitu. Terus kalau Bang Zuma nih, kalau dari dulu ya memang saya manggilnya abang gitu ya. Teman-teman yang di luaran sana yang mungkin ingin mengadu domba Kohdondi dengan Bang Zuma, kalian tak punya hak, kawan. Ya, misi kalian tak akan pernah berhasil karena Islam itu bersaudara. Orang beriman itu bersaudara. Gitu ya. Kalian tak punya hak ngompor-ngompori karena yang berhak ngompor-ngompori itu cuma Al-Ayyubi, bakul Sama kompor. aku. Lanjut. Aku Julius sama Bang Alyubi yang berhak ngompor-ngompori. Kalau mereka berantem itu pasti karena kami bertiga lah ya. Oke, sekarang Bang Handi Cilebes. Silakan Bang Handi. Bang Handi. Bang Handi handphonenya rusak. Oke. Silakan Julius, kalau nggak ku kick nanti Jul. Silakan Iya, sepatah jadi dua patah kata. aku nyambungin lagi yang tadi ya. Ini kalian ibaratnya kalau membanding-bandingin Bang Zuma sama Kodondi ataupun sama Uniriva, kalian seperti membandingkan Ronaldo dengan Michael Jordan gitu. Nggak nyambung gitu. Yang satu mainnya di sepak bola, yang satu di basket gitu. Jadi memang beda segmen. Setiap orang punya talenta masing-masing, setiap orang Allah berikan ya kelebihannya masing-masing. Dan dengan kelebihan itulah kita berjuang di jalan Allah. Ada orang mungkin punya kelebihan itu jago ya dalam berorasi seperti Bang Zuma, punya kecerdasan luar biasa. Atau mungkin dia lucu seperti Al-Ayyubi gitu kan. Ataupun seperti Uniriva yang jago untuk membuli Oten gitu. Jadi setiap orang punya bakat masing-masing, itu yang difokusin gitu. Dan kita nggak perlu harus jadi seperti orang lain. Misalnya contoh, wah saya lihat Uniriva keren, saya pengen niru seperti Uniriva. Ya nggak bisa. Ya nggak mungkin gitu. Jadi fokuslah dengan apa yang Allah berikan, berjuanglah dengan segala yang engkau miliki ya, yang engkau punya kemampuan di mana, ya udah fokus itu. Ada orang mungkin dia akan berjuang lewat membagikan video-video, atau ada orang yang jago dalam berorasi, ada orang jago mungkin dalam memanage, ya memanage dia punya tim agar kita bisa Ngacak-ngacak sama-sama. Bible, Ya. Jul. Ada yang jago ngacak-ngacak Ada yang Bible, Jul. jago ngacak-ngacak Bible gitu. Jadi setiap orang punya kemampuan masing-masing dan itulah indahnya Islam, di mana kita bersatu ya. Dan saya berkali-kali selalu bilang gini, kita ibarat satu tim sepak bola ya. Kalau semua pemainnya Ronaldo, Messi, Suarez, Neymar, ya, Benzema, memang semua pemain hebat, tapi semua penyerang. Kalian suruh dia main, Ronaldo kalian taruh jadi kiper, Messi kalian jadikan back, bisa menang nggak kira-kira? Pasti babak belur. Ya, nggak mungkin bisa menang. Jadi setiap orang tuh punya posisi masing-masing, dan kita semua adalah satu tim, tujuan kita sama, yang kita lawan semua adalah Polikardus. Itu sih. Mungkin saya itu dulu. Silakan tuh Bang Handi udah kembali. Silakan Bang Handi. Oh ya, oke. Kalau saya sih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam semua yang ada warahmatullahi di dalam sini ya saya anggap sebagai murid saya lah ya. Setuju. Kodondi itu banyak belajar sama saya gitu loh. Terutama untuk bela diri maksudnya. Untuk keringat-keringat kita kalau pagi-pagi kok di depan apartemen itu. Nah, itu kita parkirin orang lah yang keluar apartemen kan keringat kok, kan gitu. Gelarnya sebut dulu dong. Gelarnya sebut dulu. Oh ya, Profesor Dr. Marwoto, sarjana hukum yang belum diresmikan gitu. Itu kira-kira. Kalau Ustaz Jadi Ali untuk- murid apa? Ustaz Ali murid ini, ngeraih cewek. Ya. Jadi untuk Kodondi kan memang kita paham beliau sangat ngerti karena beliau dari sana. Jadi masing-masing orang jalurnya lain. Kalau untuk Banjuma ya kita paham bagaimana beliau ini 1 kali 24 jam bersama kita semua.
Jadi nggak ada masalah sih di sini sebenarnya. Hanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab mencari orang keselip lidah, digoreng supaya terjadi kekeliruan. Ya terjadilah. Misalnya kalian itu Muslim tuh jangan bersatu dong, ributlah seperti kita ini gitu loh. Gitu kan, mereka ini ribut kan, konsep ketuhanan mereka ribut tiap hari gitu. Nah kalian juga harus ribut gitu. Tapi alhamdulillah tidak berhasil. Itu sih intinya. Ya, Masya Nah, Allah. untuk podcast kemarin itu ya baguslah kalau Kak Doni sowan ke sana. Cuma sayangnya kalau bisa ya pampat aja sekalian itu congornya si Elia yang kurang ilmu Atut, tapi jadi artis gitu atut, loh. Bang Andi, Nah, atut, itu atut. kira-kira begitu kok sih saran saya. Masya Allah. Itu By sih. the way, Silakan dilanjut lagi. Saya akan tambahin lagi nanti kalau diperlukan. iya. Lanjut. Oke. Terima kasih Bang Handi. Itu dia penyampaian dari Bang Handi yang juga salah satu penatua ya, yang mungkin sudah ada sebelum Abraham ada. Bang Zuma sama aku jilbabnya kompak warnanya nih. Memang kita adik kakak kandung kita ini. Baiklah kali ada sepatah dua patah kata. Gimana Mas Ahanya sudah akan bersyahadat atau gimana malam ini hadiah kita? Ya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Alhamdulillah. Salatan wassalaman ala Rasulillah. Mas Saha besok akan kita bawa dan kita pertemukan sama Kodonditan langsung. Insya Allah. Dan dia bersedia dan sangat ingin bisa bertemu dengan Kodonditan. Yang kedua, menindaklanjuti apa yang dikatakan Bang Zuma. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berjuang di jalan Allah berada dalam satu barisan. Ka'annahum bunyanun marsus. Seakan-akan mereka adalah bangunan yang kokoh. Di mana satu bangunan itu kita ketahui terdiri dari pondasi, tiang, atap, dinding, yang satu unsur bagiannya saling menguatkan, saling mengokohkan bagian yang lainnya. Maka di antara umat Islam ada yang menjadi pondasi, ada yang berdiri sebagai tiang, ada yang menaungi sebagai atap, dan ada yang melindungi seperti dinding. Dan semuanya berperan sebagai satu bangunan yang saling melengkapi. Di ayat yang lain Allah katakan, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara. Fa'aslihu baina akhwaikum. Maka selalu islahkan, selalu perbaiki hubungan saudara-saudara kalian. Oleh karena itu, kekuatan umat Islam ada dalam persatuan dan berjamaah. Rasulullah mengingatkan kita bahwasanya al-barakatu fil jamaah. Keberkahan Allah akan terus datang kepada umat Islam ketika mereka bersatu padu. Ketika mereka berjamaah, bukan jalan masing-masing. Di hadis yang lain Rasulullah katakan, Yadullah ma'al jamaah. Pertolongan Allah akan datang ketika umat Islam juga bersatu, bukan jalan masing-masing. Dan sebagai pengingat terakhir, muhasabah diri saya pribadi, bahwasanya Rasulullah mengingatkan kita, ikhwah fillah semua, awsaqul ural iman al-muwalatu fillah. Tali iman yang paling kuat, yang paling kokoh adalah saling berkasih sayang karena Allah. Wal mu'adatu fillah. Juga ketika bermusuhan, permusuhan yang kita lakukan karena Allah, yaitu kepada kekufuran, kepada kemunafikan. Wal hubbu fillah. Ketika kita mencintai harus karena Allah. Wal bughdu billah. Ketika kita membenci, alasannya juga kebencian kita karena Allah. Itulah awsaqu ural iman. Ikatan yang paling kokoh dari keimanan kita kepada Allah. Jadi saya memberikan respek yang setinggi-tingginya kepada dua tokoh yang ada di hadapan saya. Ada Gurunda Zuma, ada Serdonditan, yang mana kedua orang ini adalah as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang paling pertama dalam dakwah ini. Saya junior mereka. Saya harus banyak mengambil ilmu dari kedua tokoh ini, sehingga orang-orang besar ini sebagai para sesepuh, orang-orang yang telah mendahului kita semua dalam perjuangan ini, tentu musuh menyoroti mereka. Tentu para munafikin, orang-orang yang membenci perjuangan ini, sangat ingin mengobok-obok persatuan mereka berdua. Sehingga kewajiban kita, seluruh kaum muslimin, seluruh ikhwah, untuk menyatukan dan menutup celah di mana musuh bisa mempermainkan hubungan kedua
orang-orang yang paling kita cintai ini, Gurunda Zuma dan Serdonditan. Jadi Unirifa, Ko Julius, Bang Al Ayubi, Bang Handi Selebes, Ustadz Unggul, serta Unirifa, saya ucapkan barakallahu fikum. Berkat Allah. jasa antum, kita telah menutup celah pada malam ini, dan kita memberikan kabar gembira kepada hati-hati orang yang beriman, dan memberikan kabar sakit hati kepada para munafikin dan orang-orang kafir malam ini. Takbir, Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi aku komplain Bang Ali ya, aku nggak terima ya Bang Ali tuh manggil-manggil share tuh nggak bisa, karena panggilan share tuh cuma aku doang di dunia ini yang boleh Bang Ali. Aduh Bang Ali nih. Oke, jadi berita gembira persatuan umat Islam adalah kabar gembira kepada orang-orang beriman dan kabar yang menyakitkan hati orang-orang kafir dan para munafikin. Maka saya bacakan satu ayat terakhir kepada Anda, wahai para pendengki dan orang-orang kafir serta munafik yang membenci dakwah perjuangan menangkal Masya kristenisasi dan pemurtadan ini. Mutu bigaibikum. Allah berfirman dalam Al-Quran, binasalah, mampuslah kau dalam kedengkianmu. Masya Allah, barakallah. Subhanallah, subhanallah, luar biasa. Ikhwah, mari kita belajar kepada Pak Dondi, belajar kepada Bang Zuma, ambil ilmunya. Karena seperti yang saya bilang, kalau antum tidak menyukai salah satu di antara mereka berdua, yang rugi adalah antum. Saya adalah orang yang beruntung karena mencintai mereka berdua. Tentu saya akan mendapatkan ilmu dari keduanya. Dan juga buat netizen. Netizen itu kami tidak ada apa-apanya juga tanpa support dari netizen. Support apapun yang netizen berikan kepada kami, Masya Allah, itu adalah penambah semangat, Masya Allah. Dan juga teman-teman harus doakan juga biar kami semua yang ada di sini dengan 1000 kelemahan kami istiqomah dengan apa yang kami upayakan saat ini. Ya, mungkin terkenal di dunia tapi nggak penting, tapi terkenal di hadapan Allah yang paling penting. Nah, semoga kita semua netizen yang di bawah dan tadi ada Pak Tony semua yang kasih gift juga, Masya Allah, semoga yang antum berikan itu dibalas oleh Allah lebih dari apa yang antum upayakan. Mungkin saya kembalikan kepada Bang Zuma dulu Amin. sebelum ke Serdondi. Mungkin Bang Zuma ada Tambahin lagi dulu mungkin sedikit, oh iya aku lupa. kelewat nih. Astagfirullah, astagfirullah. Saya Gurunda Zuma tadi mengatakan bahwa orang berjuang itu banyak rupa dan bentuknya. Saya tidak begini begitu karena memang itulah keadaannya. Waktu yang tepat, musuh yang tepat, senjata kita juga harus tepat. Kadang saya risih mendengar ketika ada hujatan ya, tetapi memang karena dimulai misalnya terlalu berlebih-lebih. Nah ini memang ada tempatnya masing-masing, domainnya masing-masing. Medan tempurnya tidak selalu sama, berbeda-beda ya. Nah terus kemudian yang kedua, jangan mau kita walaupun bungkusnya bagus ya. Pernah saya lihat suatu VT, kalau nggak salah judulnya 7 debater terhebat di Indonesia ya. Urutannya 7, 6, 5. Saya begitu ngelihat pertama kali nomor 7, saya pikir oh Bang Zuma nih teratas. Ternyata Ustadz Donditan teratas. Nah ini saya tidak melihat dasarnya apa. Terus ini kalau saya justru melihatnya ingin dipisah-pisahkan antara Bang Zuma dengan Ustadz Donditan dan kita semua ini. Jangan seperti Ustadz Ali bilang tadi, persatuannya. Berjuang di berbagai medan dengan cara yang berbeda tetapi satu tujuan. Jadi jangan mau adu domba kita dengan seolah-olah bungkusannya bagus. Dan terakhir, nah ini nasihat buat saya juga ya, kalau memberi nasihat saya tujukan ke diri saya sendiri dan kemudian barulah pada teman-teman, juga kepada Gurunda Zuma dan Ustadz Donditan. Ketika pertama kali Ustadz Donditan mau masuk ke TikTok, saya bilang saya akan kawal karena nanti bahaya ilmu yang ada kemudian yang semua orang boleh masuk, penghujat masuk, kasihan nanti Ustadz Donditan. Nah, kemudian untuk Bang Zuma dan Ustadz Donditan, kan sudah berdemikian di atas ini.
Jadi berhati-hati berdasarkan pengalaman kita. Sudahlah kita berbuat baik, kata-kata yang baik, diatur dengan baik, itu saja masih difitnah. Jadi berhati-hati karena sudah turun ke dunia TikTok beda dengan Zoom yang di sini katakanlah MMA ya. Udah jatuh pun masih diinjak-injak pula gitu. Berhati-hati sekali soal bahasa ketika di TikTok. Karena yang seperti Ustaz Dondi bilang tidak bermartabat pada ditujukan untuk siapapun, itu digorengnya keras sekali. Untuk ke depan, Sedonditan, Gurunda Zuma, dijaga kata-katanya jangan sampai tergelincir. Dijaga, karena kalian itu sangat dijadikan target oleh musuh-musuh Islam. Oke, thank you. Uni, back to you, Ya, standby. aku minta maaf, aku Kasih, lewatin Bang Afi. Jibril. Makasih juga Sir Unggul, itu juga pengingat buat aku pribadi yang banyak salah ini. Bang Jibril, monggo Bang Jibril ada kesan-pesan buat kedua tokoh kita ini, panglima-panglima kita. Iya, tapi kayaknya saya nggak pantas ya untuk bernarasi di sini. Tapi Pantas. yang saya lihat, Kok nggak yang saya pantas? lihat, saya cuma mau mengingatkan kita semua di sini dasarnya karena kita mau membela Hilang suaranya Bang Jibril. Bang Jibril diculik Bu Yuni kayaknya. Nggak bisa, Bu Yuni udah udah di Udah booking dipaku. Bang Ustaz Ali. Oh, udah di booking sama Bang Ali. Bang Jibril suaranya hilang. Bisa diulangi? Oke, kepental. Nggak apa-apa. Jadi itu dia. Ikhwah, Masya Allah, Barakallah. Uni Rifa, boleh nggak Iya, saya minta 1 menit silakan. terakhir? Silakan Bang Ali. Baik. Saya melihat dua orang yang saya cintai ini, Gurunda Zuma, Abang Dazumaku ini, dan juga Koh Dondi, mengingatkan saya kepada dua sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang dikenal dengan kelembutannya, dikenal dengan lemah lembut cara bicaranya. Tetapi ada satu sahabat yang mengimbangi lemah lembutnya Abu Bakar, bernama Umar bin Khattab. Disebut Al-Faruq, yang membedakan antara al-haq dan batil. Sehingga kedua orang ini disebut Syaikhaini, dua sesepuh besar, dua tokoh terbesar dari kalangan para sahabat. Sehingga coba direnggangkan hubungan kedua orang tersebut. Maka kekuatan Islam ada ketika dua syekh tersebut berada dalam satu barisan. Maka hal yang paling ditakutkan oleh para kafir, para misionaris dan munafikun adalah bersatu dalam satu barisan antara dua tokoh yang kita cintai ini, yaitu Abang Dazuma dan Koh Donditan. Lanjut Uni Rifa. Masya Allah. Apa yang dikatakan Bang Ali itu luar biasa, bikin tambah semangat lagi belajarnya aku. Ya, mungkin kalau dari aku itu aja, dan kita kembalikan kepada Bang Zuma. Oke, silakan Bang Ayubi. Karena beliau juga punya jadwal mungkin debat. Ya. Terakhir ya, mumpung ada Koh Dondi, komandan saya sebutnya nih komandan nih dari dulu nih. Ada abang saya, Abang Zuma. Buat coten-coten tenggiri di luaran sana yang mungkin ingin menggoreng-goreng Bang Zuma dengan Koh Dondi, komandan saya, ya. Kalian itu tidak berhak ngompor-ngompori. Karena yang berhak ngompor-ngompori cuma bakul kompor Al-Ayyubi. Itu yang pertama. Terus kemudian Bang Zuma, aku ingin mengundang Bang Zuma khusus di roomnya Al-Ayyubi nih. Entah kapan bisanya nih. Siap. 86,3. Siap, Bang Zuma siap Lewat ya. adminnya Udah dulu. janji ya. Lewat Nah, adminnya. iya, Lewat enggak adminnya. Adminnya nih. enggak. Bang Zuma siap, lain kali Masya dengan Allah. Al-Ayyubi. Nah, Koh Dondi juga lain kali aku undang Koh Dondi di roomnya Al-Ayyubi. Siap, Ya, siap. insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. alhamdulillahirabbil Ya. alamin. Kalau saya Lanjut. nggak ada admin. Kan gua share.
Adminnya aku lupa. Ini kesempatan dalam kesempitan ini Loh, dipergunakan Sir undang Dodi udah orang nih. pecat ya? Gue udah dipecat ya, Sir ya? Ya udah deh, kalau udah dipecat, gimana lagi coba? Ya, Masya Allah ya. Kan Kita kan nggak pakai begini, Komandan. perantara, kita langsung direct. Oh, Begini, tidak Komandan. bisa melalui Bapak kalau tanpa aku, Sir. Begini, Komandan. Karena kan Al-Ayyubi ya, Al-Ayyubi di TikTok ini aduh terpinggirkan sekali, Komandan. Enggak ada yang kenal. Enggak ada yang kenal sama Al-Ayyubi coba. Aduh. Soalnya nggak pernah open cam. Nggak pernah open Kenapa? cam-nya. Soalnya nggak pernah Open open cam. cam. Insya Allah lah kalau sama Bang Zuma sama Kodondi open cam kita. Masya Allah, Pegang keren, tuh, keren. Insya Allah. catat tuh, catat. Waduh, harus dicatat ya. Ini harus direalisasikan ini ya. Seumur hidup kurang Oke. lebih 3 tahun dia tidak pernah open cam dan dia insya Allah akan open cam kalau nanti bersama Bang Zuma. lanjut. Ya, Lanjut. ya ikhwah, sepertinya ini sudah berat sekali ya. Apa namanya? Dulu dong, aku Komalnya. mau nanya ke Oh iya, Dondi sama Bang Silakan, Zuma. silakan Bang Andi. Ini Bang Zuma kepental. Ya nggak, keren kan kalau bersama mengenai ya kan gitu. Mau nanya nih, ilmu Elia itu kayak apa sih? Banyak ngundang-undang ulama-ulama, kira ada mau apa enggak gitu loh. Satu kan udah ketemunya nih. Silakan kok. Nanya ke siapa itu? Maksudnya tadi? Sir Dondi, Sir Dondi. Ini Oh. Bang Handi suaranya lemot ini. Ini juga komalnya Julius kayaknya berat banget nih. Suaranya putus-putus tadi. Iya, Enggak, handphone saya ulang handphone ya. Bang Andi lemot. Tadi dia fotoin kasih aku. Iya. Kedengaran nggak nih? Kedengeran? lanjut. Cek. Ya. Oh, ketemu. Ya. Atau tahu Elia dan Richard. Richard sering undang-undang ulama. Hmm. Tolong komentari ilmu Elia kayak apa? Terkenal dengan kayak Dr. Richard. Kalau saya lihat sih apakah ada modus apa memang serius untuk memeluk Islam? Tanggapi dulu. Ah, gini. Ya. Saya mendapatkan Enak. informasi ya yang sangat berharga. Hari apa lupa deh, ini hari Jumat ya. Kalau nggak salah hari Selasa sore ya. Hari Selasa sore, Selasa siang kan saya ngajar. Habis ngajar, terus ada yang datang dari Tanjung Balai, datang naik pesawat, langsung naik bus 3 jam ke tempat saya, udah gitu nunggu lagi 2 jam, hanya untuk bersyahadat. Ya. Setelah itu saya menemui seorang ulama yang pernah diundang ke podcastnya Richard Lee. Nah, ulama ini ngomong sesuatu informasi yang alhamdulillah lah, yang istilahnya sangat-sangat menggembirakan lah. Tapi saya belum berani buka di sini gitu ya, karena ini ranahnya masih ranah yang belum untuk umum gitu lah. Nah, jadi kalau Privat. Jadi kalau Mas rahasia privat lah. Terusin kok. ya, jadi kalau ditanya kenapa Richard Lee mengundang ulama-ulama itu ya kita berhusnuzon aja. Insya Allah dia memang sedang belajar Islam gitu. Saya tadi malam juga sebelum masuk Komal ini juga sudah mengunggah sebuah video pendek 3 menit kira-kira di TikTok saya. Itu juga percakapan singkat antara Richard sama saya tentang bagaimana menjadi seorang mualaf. Insya Allah juga besok malam saya diundang lagi ke podcastnya Richard Lee dengan topik mualaf gitu. Nah, mudah-mudahan mohon doanya juga dari teman-teman yang ada di sini semua supaya kita bisa mendakwahi tidak hanya Richard Lee tapi juga penonton-penonton yang cukup banyak di channelnya Richard Lee gitu ya. Saya belum bisa jawab panjang Diundang lebar. lagi kok. Ini masih benar-benar ranah yang belum bisa dibuka gitu ya. Bang Andi gitu ya, mohon maaf ya.
Ya. Ya kalau untuk doa juga keilmuannya seperti apa? Ini anak sih kok ilmunya kayak tempat di hati mereka begitu. Menurut pengamatan bagaimana mereka menjelaskan ketuhanan si Elia ini selama ini kok? Kok lemah sekali sih Karena Bang Andi? saya nggak tahu persis alasannya siapa Richard Lee itu mengundang Elias, saya nggak tahu persis. Mungkin hanya karena Elias sedang rame di TikTok, saya nggak tahu ya. Mungkin juga ada yang mengusulkan, saya juga nggak tahu. Karena kan begitu dia tampil di podcastnya Richard Lee kan memang jadi rame yang nonton kan. Nah, begitu ada sesuatu yang heboh, para subscriber yang mengenal saya minta supaya Dr. Richard mengundang saya juga gitu. Cuman yang saya heran pada waktu saya datang ternyata memang sudah disiapkan gitu bahwa saya datang tidak sendiri, harus ada orang Kristennya juga di situ gitu. Ya pada intinya sih gini lah, kita tetap berusaha berhusnuzon aja, kita nggak usah suuzon lah. Supaya kita juga jangan punya prasangka yang tidak-tidak gitu ya. Yang kita lakukan hanya kita doakan supaya Dr. Richard Lee memang benar-benar menjemput hidayah gitu aja sih. Silakan ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya. Lanjut Ko Dondi, Bang Juma. Lah, Siap. silakan Akang bicara Ya, udah. saya sedikit masalah si Elia ini Bang Andi, perasaan dulu saya pernah ngelepin debat sama Gurunda Juma, cuma dia kabur. Saya lupa itu video yang mana. Dulu pernah di Komal saya dobrak-abrik sama Gurunda Juma, dia kabur. Ya. Ingat betul. gak Gurunda dulu? Ingat. Kirim ke saya. Betul, Linknya betul. kirim Saya ke lupa saya. videonya. Dan Nih, juga Bungsu. legenda YouTube Waalaikumsalam, kami si Pak Bungsu. Donditan Master Oke. Data. Masya Bukan. Allah. Ini Bukan kores ini, legenda debat. kok namanya perang? Tahu sih Ini Sep apa namanya aneh-aneh namanya? dia ini. Ba. Oh, gitu, Masya Allah. Tetap jelek seperti biasa. Ya Tetap ini brewokan. nama ini namanya merpati dalam bahasa Mesir. Nah, gitu. Hah? Supaya nggak ketahuan mau ngata-ngatain. Masya Allah, dari mana aja gitu. Jadi ini salah satu, teman-teman tahu lah, Kores ini salah satu anak bungsunya Bang Zuma dan Pak Dondi ya. Ini dia. Anak bungsu aku anak pertama, Ya. Kores anak kedua, Julius anak tiri. Tapi aku udah dicoret-coretin di kakaknya mereka berdua unik. Aku juga bentar lagi dibuang kayaknya. Pak Doni apa Subhanallah. kabar? Gimana ya PMA Alhamdulillah. Jakarta? Lu di mana sekarang, Win? Wih, buset. Ini Wih, apa Jakarta namanya dia. ya? Jakarta Selatan namanya. Jaksel dia. Lumayan dekat sama Cibubur, kelewatan di satu manusia nih. Lu sombong banget dari Jakarta nggak Iya. pernah kontak-kontak gue ya? Lah aku baru 2 minggu, baru 2 minggu, Baru 2 minggu. baru 2 minggu. Emang Ko Dondi baru tahu kalau Bang Kores sombong. Wah, nggak gaul Udah Ko tahu sih Dondi. dari dulu, cuman ya ngingetin aja. Emang lu nggak Aku bisa bukan traktir, sombong, Win? cuma malas balas chat itu. Ser minta Win, balik emang lu nggak ilmunya bisa Ser. traktir? Ini Stad Dondi, aku di sini lama loh. Lama loh aku di sini. Ayo ketemuan. Ya udah main lah, sini lah. Ya Sherlock ya. Ini nggak sopan, ya. ini anak kecil sama orang tua teh didatangin. Masa nih aduh Ser, minta balik ilmunya Ser. Suruh ilmunya balikin Ser. Nah, nanti aku balikin Mazmur yang itu. Mazmur 7. Mazmur Ini 2 nomor tumben 7. ya, belum Itu ada yang promosi rendang ini. Enggak, jadi orang udah tahu ya kalau seandainya Bang Zuma bisa berdebat seperti itu dan Serdondi ilmunya begitu dan Kelvin seperti itu ilmunya tuh gara-gara makan rendang aku. Jadi tahu sendiri ya beli kemana rendang ya. Ya, jadi ikhwah itu saja mungkin untuk sesi sesi berkumpulnya legend atau ntar guru dulu kita. aku belum Oh, ini, belum. aku
belum Oh yaudah apa? yaudah. Aku belum Yaudah apa yaudah. namanya? Oh, ini Pak Dondi, kenapa itu Dokter Richard kok macam mau ngadu hidung? Enggak, Uni ini dilanjut Uni, mau katanya ciuman Bang Handi kudus. mau ngereaksen masalah apa Deddy Kobuser. Oh ya udah lanjut Cek, lanjut. cek. Oh Karena gitu. kita udah Ya, mau debat brutal ini, udah nggak sabar pengen makan tritung. ini Bang Handi sama Gurunda Juma sama Bang Dondi mau Oke, Malah gua monggo silakan. malah gua nggak kelihatan ini. Lanjut Bang Handi Enggak, dan Bang Handi ada, Bang Handi ada. lihat lanjut monggo. Oh ya udah. Silakan Bang Handi sama Kian Santang langsung aja tanya-tanyain sama beliau berdua. Monggo. Ya itu tadi sih pertanyaan saya udah tuntas dijawab. Karena kita juga sebagai makhluk yang berakal selama ini menyimak kok Dokter Richard kok narasumbernya itu para ulama, Dokter Ustadz Dasar Latif dan lain-lain kan begitu. Kalau kita positive thinking ya beliau ingin memang belajar serius atau ini ada unsur komersilnya gitu. Ya, ini saya sebagai pengamat ya saya tentu bisa berbicara juga dong. Karena yang diundang ulama kami gitu. Itu juga saya mudah-mudahan para ulama yang telah diundang ya berbaik sangka lah bersama seperti apa yang dimaksud dengan Kok Dondi tadi gitu loh. Soalnya apa? Seorang di luar Islam mengundang ulama untuk sharing seperti Ustadz Bahasa Lama juga diundang beliau itu dan lain-lain kan begitu. Campur aduk antara politikus, pakar hukum, para ulama begitu. Diundang beliau dimintai komentar begitu. Nah sepertinya ini ada unsur komersil aja nih Dokter Richard menurut saya. Beliau mau komentari saya balik monggo. Tapi di balik ini semua ya bisa sih berbaik sangka aja mudah-mudahan bisa memeluk Islam. Tapi jangan sampai di balik dia memanggil ulama dia bisa memanfaatkan keadaan ini gitu. Itu aja sih kok. Perlu kita waspada. Kok Saya tumben orang Bang yang Andi pertama. ngomongnya agak Kenapa? salah makan obat Bang Andi? Enggak perlu kita bicara baik-baik di sini kan nggak debat. Beda dengan kalau debat. Gitu ya. Itu aja sih kok menurut saya mudah-mudahan tidak ada unsur komersil di dalam ini. Benar-benar murni ingin mempelajari Islam dalam hal memanggil Amin. mengundang ulama. Saya juga minta Amin. komentar Bang Juma. Bagaimana nih Bang Iya. Juma? Kalau seorang non muslim mengundang para ulama sebagai narasumbernya. Nah, ini ada maksud apa kira-kira pendapat Bang Juma? Silakan. Ya, kalau saya sih mikirnya positif aja sih ya. Sama seperti ketika mengundang Kodondi, itu artinya seirama dengan VN beliau. Kalau dikatakan kristenisasi, maka saya katakan ini juga islamisasi kan gitu. Bagaimana kemudian Kodondi dipanggil, boleh menguraikan tentang apa yang beliau ketahui, itu sama halnya membuka ya tabir yang selama ini baik umat Islam maupun dari umat Kristen mengetahui, sama seperti ketika seorang tokoh dari umat Islam atau seorang ulama dipanggil oleh beliau. Itu sama halnya kemudian beliau ingin mengajak dakwah melalui channel beliau. Kan gitu. Tapi di balik itu semua ya kita kembali kepada takdir ketetapan Tuhan bahwa bisa jadi itu adalah jalan menuju kepada hidayah. Bagaimana kemarin saudara kita Deddy Corbuzier, ya kan? Tiba-tiba benar-benar dia, alhamdulillah sampai saat ini beliau masih istiqamah. Pernyataan beliau tentang siapa namanya? Mas atau Elia. Mbak sih? Oh iya, itu dia maksudku. Mbak Elia. Dia menyatakan dengan tegas dia katakan bahwa ya Laki manusia tuh, Bang, satu ini laki, Bang. artinya bahasa beliau itu memperlihatkan bahwa kecintaannya terhadap Islam itu luar biasa. Seperti itu sih Bang Handi. Artinya ketika diundang seorang ulama, suka ataupun tidak, apapun misinya, paling tidak Islam sudah sampai kepada beliau, kan gitu. Demikian. Ya syukurlah kalau positive thinking, saya juga positive thinking sih. Tapi sebagai orang yang kritik juga ya perlu dong saya berpendapat. Ada apa di balik ini semua? Ya mudah-mudahan saja tidak ada unsur komersilnya di sana. Gitu sih. Ya,
menurut saya. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Oke. Terakhir Oke. Dokter Richard, mohon jangan ada nilai komersil di sini. Murni benar-benar di sini sharing ilmu, sharing edukasi. Kalau ada asen di balik ini semua itu rezeki Anda, tapi jangan ada niat bahwa Anda ingin nyari duit. Oke. Apalagi Sip. memframing ulama kami. Dan- Terima kasih. Insyaallah. Nanti kayak ini, kayak siapa namanya tuh? Yang mengaku-ngaku Elia itu anaknya siapa? Oh, Nah. Lina Wijaya, Bang. Bukan. Dia malah menghitung duit kan? Iya, Lina Iya, Wijaya. iya. Murtadin, Bang, yang pakai jilbab itu, yang aku tantangin debat dia nggak mau, katanya dia nggak mau ngelawan aku. Si Lina Wijaya. Nah, Iya, menghitung duit beliau. iya, waktu itu jadi kan. Lina Wijaya ini, Bang, dia ngakunya si Elia ini anak. Aku nggak tahu ya, apakah anak seperti dia ngaku anak Tuhan atau anak tiri, anak kandung, nggak tahu lah. Yang penting dia ngaku anak si Elia ini anak dia. Si Lina Wijaya ini sempat itu kita pernah reaction ya Jul ya. Dia bukan minta dia gini, dia minta Bible kata dia gitu. Minta hasilnya kan banyak tuh yang nonton videonya Elia gitu. Nah, itu Lina Wijaya itu Bang, salah satu murtadin yang sampai sekarang nggak berani ketemu sama kita gitu. Malah Emang begitu. beliau beneran murtadin? Ngakunya sih murtadin, tapi wallahualam bishawab Bang, belum dites sama diuji juga sama Bang Handi kan. Harusnya dites sama Bang Handi dulu biar tahu kita. Menurut info yang saya dengar, bukan mualaf, dia dulu itu dari Kristen mempelajari aliran kepercayaan. Kemudian kembali ke Kristen lagi. Begitu. Oke. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi Ada wabarakatuh. Pak D, Waalaikumsalam Masya warahmatullahi Allah, wabarakatuh. Pak D. Ini apa namanya? Pak Aduh, Haji, ini kok jadi orang tua jazakallah khair. semua di sini. Udahlah. Masya Allah, Ustaz Doni, barakallah, Pak Haji. itu belum dipublish ya yang sama Ustaz Doni Di ininya? hold. Jadi kata Sir Dondi kemarin di hold ya Sir ya. Silakan Sir Dondi ditanya si Kores. Dipublish atau enggak? Jadi gini, kayaknya si Richard masih galau kayaknya, mau dipublish apa enggak. Gara-gara VN kan menyebar kemana-mana kan. Semalam saya konfirmasi ke Dr. Richard, bro gimana bro? Gaduh ya ngomong gitu kan. Terus, nah si Richard itu saya kasih tahu, ini ada satu video nih, yang rekam kan si Andre, Jadi di video pendek itu di Dr. Richard itu nanya-nanya Davin di soal, mute dulu Pin. Noise. nah si Oke. Dr. Richard itu kan nanya-nanya tentang soal pengalaman gue jadi mualaf gimana gitu kan. Udah saya ceritain, saya kasih motivasi gini-gini, terserah mau istilahnya kalau memang ada masalah dengan keluarga ya kita wajib menjawab atau istilahnya membantah, tapi harus dengan cara paling lembut gitu. Ya saya nggak tahu dia beneran apa enggak, tapi saya masih melihat ada ketulusan kok dia belajar Islam kok. Nah sampai akhirnya dia bilang, Amin. ya sampai akhirnya dia bilang, ya kok nanti saya kalau mau belajar saya kontak Ko Dondi ya, boleh silakan, kalau perlu datang ke studio gua podcast sama gua. Oh siap kata gitu. Masya Allah. Nah ya mudah-mudahan aja kita sih ya namanya orang mau belajar Islam ya kita husnuzon aja, kita doain aja, mudah-mudahan benar ya. Nah terus ngomong-ngomong ini ya nggak tahu ya ini udah jalan Allah apa nggak tahu gimana. Saya dipanggil podcast sama si itu siapa? Boris Bokir. Oh Boris. Boris. Waduh, Waduh, mantap. keren kali Sir Dondi Mas. Si Boris. Stand up Waduh. komedi. Stand up komedi dong. Ser, Loh. Islam kan Ser. Iya bener Ya, banget. iya kan, gue begitu ngelihat yang undang Boris Bokir, wah Keren. kesempatan bagus nih kan dalam hati kan ya gitu ya. Mudah-mudahan aja gitu kan, Amin. siapa tahu Allah pakai gue jadi ya orang Ser di dipakai daerah. Tuhan. Ser Amin. Dondi dipakai Tuhan. Masya Allah. Keren banget Si omongannya Bang. Bokir itu yang mana sih yang orangnya? Itu Bang, yang Boris itu Bang, yang dia tuh Medan, dia sering ada komedian itu. Dia Beda. bukan. Dia sering Oh, beda. pernah ngundang Mongol Bang. Dia itu sering ketemunya sama Habib Ja'far, Habib sama Ja'far. satu lagi si Onat Bang. Itu udah Yang pakai deket-deket arah kacamata situ. itu ya? Nah,
dia tuh sering sama Habib Ja'far bertiga sama Ona tuh sering bilang tuh dia takut kalau ketemu Habib Ja'far karena takut login gitu. Dia komedian sih memang. Tapi keren lah nanti caranya itu. Mudah-mudahan jadi asbab hidayah buat mereka semua. Masya Allah, Uni izin barakallah. saya sedikit Uni. Monggo. Saya minta tanggapan Gurunda Juma, Kodondi sama Bang Ali tentang si Elia yang lagi viral ini pengen meleformasi Al-Quran. Itu aja. Oh, gini. Saya izin ya, Bang Zuma, saya jawab dulu ya. Iya, silakan kok. Saya tahu permasalahannya soalnya. Jadi Elia itu kan di sebuah videonya di TikTok itu kan menuntut atau membuat atau mengirim surat terbuka kepada Kementerian Agama Republik Indonesia Yes. untuk tidak mengutip-ngutip ayat Bible di dalam tafsir Quran. Iya. Khususnya itu ada di surat Al-A'raf, kalau nggak salah ayat 157. Memang di situ saya tahu, dari dulu saya udah lama tahu, saya udah pernah punya pikiran yang sebenarnya kurang lebih sama dengan Elia lah. Dalam hal ini, saya setuju dengan Elia. Sama. Ya, karena kita sebagai umat Islam sudah tahu dan yakin bahwa Taurat, Zabur, Injil yang disebutkan di dalam Quran itu bukan Bible-nya Yahudi, bukan Bible-nya Kristen. Jadi kenapa menafsirkan Quran menggunakan ayat-ayat mereka? Itu saya setuju. Nah, berdasarkan itu, videonya Elia itu sudah saya kirim ke MUI. Ya. Saya kirim ke MUI dan saya minta difasilitasi, kalau bisa saya ketemulah sama stafnya Kemenak bagian tafsir gitu. Ya. Saya pengen ngobrol gitu. Itu tanggapan dari saya ya. Yes, sir. Tapi kalau gitu Kemenak juga harus keluarkan kata Allah dari Bible dong, biar fair. Nah, iya maksud saya, kalau saya memang punya kesempatan bisa bicara dengan Kemenak, saya akan mengungkapkan juga keberatan Muslim terhadap Bible gitu. Ya dong. Iya, ya. Masya Allah. Oh ya, ini Sir Dondi sama Bang Zuma sedikit. Ini Bang Ali nggak bisa ngomong karena kebetulan, Masya Allah. Assalamualaikum Gus Yonatan Nandar. Masya Allah, barakallah. Evangelis Yonatan Nandar. Ini yang ada Tapi masalah sekarang sama jadi Baradae ini. apologet Yonatan Nandar. Evangelis bukan apologet. Jadi gini, Bang Ali nggak bisa bicara. Bang Ali tuh nggak bisa ngomong sekarang karena dia lagi Supirnya naik Oten. mobil, supirnya Oten. Nah, jadi dia bilang begini sama aku, tolong sampaikan nih. Ada poin yang ingin Bang Ali sampaikan tapi melalui saya, yaitu apa? Di belakang Bang Zuma dan di belakangnya Pak Dondi itu ada ulama dan para habaib. Jadi mereka ini bukan orang, maksudnya mereka tuh punya Roh Kudus kalau kita istilahkan ya, walaupun kita nggak ada istilah-istilah gitu. Roh Kudus itu Al-Quran dan juga malaikat dalam Islam ya. Maksudnya ada pensupport mereka gitu. Jadi satu lagi kata Bang Ali juga banyak ulama-ulama yang mensupport seperti Sir Dondi sama Bang Zuma ini yang tidak terlihat ya, para habaib dari MUI gitu. Jadi bahwa apalagi kata Bang Ali nih orang nggak ngerti Bang Ali apa yang poin terakhir aku nggak bisa sampein, nggak ngerti. Intinya Bang Ali nggak bisa ngomong karena ada Oten supirnya, takut dia ngomong nanti diturunin kata dia. Ya, kita sapa dulu, di sini ada Evangelis Yonatan Nandar, silahkan disampaikan apa yang mau disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Gurunda Juma, Pak Dondi, dan teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Kenapa kita jadi dan teman-teman? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi lagi live ini disuruh ke sini, ada hajatan apa ini? Ulang tahun Sir Dondi Makan. yang ke-35 tahun. Masya Allah. Lanjut. Baik, saya sepakat dengan Pak Dondi tadi kok. Uncle Bob, saya sepakat banget. Kalau mau dipermasalahkan tentang tafsiran Kemenak, tentang nubuatan, maka kita gugat juga itu LAI, jangan menggunakan kata Rasul, jangan menggunakan kata Allah, yang disalahgunakan proper name jadi generic name. Sepakat kok. Lanjutkan perjuangan. Masya Allah. Ya, jadi barangkali ini tuh adalah sebuah kecerdikan dari umaro kita yang ada di Kemenak supaya dibahas gitu. Jadi kita bisa counter attack untuk meminta hak kita kembali. Bukan begitu, Gurunda?
Bisa jadi. Insyaallah, amin, amin ya robbal alamin. Ya, ini Pak Desugi tadi ada yang mau disampaikan lagi, Pak Desugi mungkin sebelum kita kembali ke Bang Zuma dan Sir Dodi, silakan. Ya, intinya alhamdulillah kita memperlihatkan persatuan di antara kita ya, yang mungkin beberapa hari ini agak termakan oleh gorengan-gorengan kafir laknatullah yang membuat asumsi-asumsi yang aneh-aneh. Nah, pada hari ini kita sudah menunjukkan bahwa di antara para apologet muslim ya, para dai ini tidak ada permasalahan sedikit pun, nggak ada. Masing-masing kita bergerak sesuai bidangnya masing-masing. Ya, tidak perlu kita menurut orang lain. Susah, sakit, merana kalau kita itu ikut-ikutan gaya orang lain, nggak bisa. Gaya saya begini ya begini, gayanya Bang Zuma begitu begitu, gayanya Kodoni begitu begitu, gayanya Ustadz Nandar yang lebih bersanda, ya silakan aja. Ya silakan saja, masing-masing punya cara. Kayaknya Kores yang tengil kalau sudah ngadepin noten, ya silakan saja. Ya, tapi tujuannya tetap sama, yaitu apa? Menegakkan kalimat la ilaha illallah. Itu yang paling penting. Terima kasih. Ya, mungkin sebelum yang lain, saya mau mengucapkan juga ini dulu sebelum Bang Zuma masuk TikTok, Pak Desugi masuk TikTok, saya masih sendirian di TikTok tuh saya ditemani sama salah satu yang di bawah itu namanya calon presiden. Masya Allah, beliau yang nemenin saya untuk menghadapi oten-oten dulu. Bang Reza, Masya Allah, Barakallah, jarang nongol sekarang ya, mudah-mudahan sehat selalu tuh, namanya calon presiden, subhanallah. Ya, kita kembali ke terpental Bang Zuma ya. Mungkin ke Sir Dondi nih. Sir Dondi, mungkin karena kita mau buka sesi debat habis ini, kita naikin teman-teman Oten. Sir Dondi mungkin ada yang mau disampaikan. Kalau mau ikut debat bareng kita, silakan Sir. Kapan lagi coba? Silakan Sir Dondi. Kita belum ngomong, ini Gurunda udah naik. Oh ya, Bang Zuma, enggak kita mau buka sesi diskusi, Pin. Bang Zuma pengen mamam titung katanya. Oh. Ya. Ke-mute, Sir. Ke-mute. Ke-mute kah? Udah. Jadi siapa yang ngomong nih? Sir Kores Dondi, dulu. Sir Dondi. Kan. Ya. Waduh. Itu baik. Jadi syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa menunjukkan ukhuwah Islamiyah baik kepada teman-teman muslim semuanya ataupun juga kepada saudara-saudara kita yang belum muslim. Yang penting tujuan kita daripada berapologetika ini semuanya tidak lain seperti yang tadi kata Ustaz Sugi, untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Pada intinya kita semua ini membela agama Allah hanya untuk supaya Islam tidak direndahkan, Islam tidak dihujat, Islam tidak dihancurkan, atau Islam tidak orang yang belum muslim ataupun orang yang muslim sendiri. Jadi saya berharap kita semua walaupun berbeda kendaraan, walaupun berbeda gaya, walaupun berbeda organisasi, tetap harus dijaga ukhuwah Islamiyahnya tanpa ada istilahnya saling curiga atau saling buruk sangka atau apa. Saya sendiri tidak pernah berpikiran macam-macam kepada teman-teman yang misalnya mendirikan organisasi apa. Semuanya itu adalah hasanah gitu ya. Semuanya punya cara sendiri-sendiri, semuanya punya organisasi sendiri itu tidak masalah. Yang penting kita semuanya harus tetap sama-sama punya visi dan misi. Visinya sama, misinya boleh beda-beda. Yang penting visinya sama gitu. Nah, pesan saya hanya kita semuanya jangan sampai kita sama dengan mereka. Jangan sampai kita juga ikut-ikutan menghujat sesembahan mereka. Jangan sampai kita juga ikut-ikutan jadi saling memberikan argumen yang tidak berkelas gitu loh. Kalau yang memang menghujat, udah rekam aja videonya, kumpulin, kirim. Nanti siapa tahu bisa kayak Gracia Pelo lagi kan gitu.
Kita Setuju. nggak usah banyak ngomong, ada yang menghujat, udah kirim aja. Nah, jadi saya sangat berharap hilanginlah yang namanya suzon di antara kita dulu nih. Kita harus bersih dari hal-hal yang bisa merusak ukhuwah gitu. Mari, walaupun beda organisasi, kita sama-sama berjuang gitu. Mau di satu media yang sama atau media yang lain, pokoknya pegangan kita cuma Islam aja gitu. Musuh kita tuh bukan sesama Muslim, musuh kita tuh kaum kufar. Tetapi bukan berarti kita memusuhi orangnya, tetapi memusuhi kekafirannya. Jadi di Islam kita diwajibkan untuk mencintai sesama Muslim. Tetapi di dalam Islam juga kita juga diwajibkan untuk membenci kekufuran orang lain. Tapi bukan orangnya yang kita benci, tapi kekufurannya. Kita masih bisa ngopi bareng, kita masih bisa makan bareng dengan teman-teman yang belum Muslim. Tapi kan tidak masalah. Bukan berarti kita tidak bisa berteman, tetap boleh berteman. Nah, tapi kalau untuk orang-orang yang menghujat, udah nggak usah banyak ngomong, rekam videonya sebagai alat bukti, kita ambil tindakan gitu aja. Kan mendingan begitu, bukan evangelis Jonathan Nandar. Diam-diam, tahu-tahu udah masuk Polda gitu kan. Iya, Kak. Ya. Betul. Jadi alhamdulillah saya senang sekali malam ini bisa masuk ke Komal ini, bisa bertemu dengan teman-teman semua, orang-orang hebat. Mari kita rapatkan barisan. Siap. Seragam beda-beda nggak masalah, gaya beda-beda nggak masalah. Yang penting kita visinya sama. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begitu. Ada izin dulu, ada satu pertanyaan dari netizen. Ini ada 1,2 juta yang nonton nih. Kok masih banyak yang belum tahu. Kok dulu agamanya apa sih? Terus kenapa mau memeluk Islam kok? Banyak yang belum tahu loh kok. Ya 2 jam lagi. Enggak, di to the point aja kok. Banyak yang belum tahu, serius kok. Nah, jawabannya paling pendek gini, buka channel Dita. Udah selesai kan? Yes. Oke, mantap. Masya Allah. Jadi saya berterima kasih banyak kepada Bang Zuma, teman-teman yang lain di sini, juga buat Riva dan Julius yang sudah fasilitasi dengan acara ini. Mudah-mudahan kita semua bisa selalu menjaga Islamnya. Ya, Dan ditunggu jaketnya, Sir. Makasih. ya, dan saya berharap kita semuanya dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Amin, amin. Amin, amin ya Allah. Amin. Sehat-sehat buat semuanya. Belum Pak Dondi. Ya, saya juga mohon doanya dari teman-teman semua di sini. Insya Allah tanggal 7 saya berangkat umroh, mohon doanya. Allahu Akbar. Amin. Didoain aku ya, Sir. 7. Sir, doain aku ya, Sir. Doain aku. Seperti itulah diskusi yang kita lakukan ya. Rame, banyak sekali orang yang pengen ngomong, pengen memberikan 1-2 kata, tetapi karena keterbatasan waktu, keterbatasan tempat, mohon maaf ya. Tetapi saya punya rencana akan sering melakukan hal ini, kalau bisa mungkin sebulan sekali lah. Ya, kalau terlalu sering juga kurang baik. Maka kita berpikir bahwa sebulan sekali kita akan ngadain sesi kumpul-kumpul. Ya, kalau teman-teman ini kan rata-rata terpencar ya. Ada yang di Makassar, ada yang di Medan, ada yang di Pontianak, ada yang Banjarmasin, ada yang di Surabaya. Ya, kita nggak bisa ngumpulin semua sekaligus. Untuk itu kita berkumpul lah di medsos. Ya, kita nanti akan buat sesi kumpul-kumpul, kita saling sharing, kira-kira 1 bulan ini apa saja yang sudah terjadi, dan kira-kira apa yang harus kita lakukan. Kita akan buat acara seperti itu. Dan mohon maaf ya, kalau yang kemarin belum kebagian, mungkin nanti di bulan depan kita akan undang untuk kumpul, kita akan ngobrol. Kita tunjukkan semangat ya dari Islam yang berbeda dengan Polikardus. Kita janganlah disamakan ya. Kalau mereka itu kan semua demi uang, semua demi donatur, sikut sana, sikut sini. Kalau Polikardus seperti itu, sedangkan Muslim tidak boleh. Haram hukumnya ya. Haram hukumnya kalau kita meniru kelakuan Polikardus ini. Jadi semoga lewat video ini teman-teman bisa melihat ya bahwa tidak ada masalah antara Kodondi dan juga Gurunda Zuma. Jangan ada digoreng-goreng atau lagi cinta yang terlalu berlebihan sehingga meninggikan pihak satu terus merendahkan pihak lain. Dan saya juga kurang setuju ya kalau ada orang yang buat misalnya list pendebat Muslim
Peringkat 1 Gurunda Zuma, peringkat 2 Kodondi gitu kan, atau sebaliknya. Nanti peringkat 3 Unirifa dan sebagainya. Janganlah. Ya. Jangan mengkotak-kotakan para mujahidin muslim. Ini yang kita takutkan. Saking terlalu mendukungnya, terlalu mengeluh-elukan sehingga merendahkan yang lain. Ya. Anda tinggikan yang Anda idolakan, Anda rendahkan yang lain. Ini bahaya. Jangan ada kotak-kotak. Kita ini semua saudara. Kita ini semua satu komando. Kita ini di perjuangan yang sama. Cuman bedanya medan tempur. Ada yang medan tempurnya di darat, ada yang di udara, kan gitu. Ada yang di lumpur, ada yang di hutan. Bedanya cuma di sana. Bang Zuma medan tempurnya menghadapi para penghujat-penghujat Polikarpus. Ya. Sedangkan Kodondi, dia maunya diskusi akademis, minimal pendeta lah. Ya, minimal pendeta dan debatnya secara offline. Diundang di hotel, ya kita makan, kita duduk bareng, kita ngobrol. Kalau Kodondi stylenya seperti itu. Sedangkan Bang Zuma kan penginjil jalanan. Julukan dulu kan penginjil jalanan. Jadi ya stylenya style jalanan gitu. Siapapun diladeni. Siapapun ya. Kalau Bamtri bagian lawak-lawak lah ya. Al-Ayubi bagian lawak-lawak. Kalau saya bagian monitor-monitor sajalah. Saya bagian support. Ya, apa yang kurang kita yang support, kita yang bantuin. Ya. Termasuk sekarang kita sedang mentorin Unirifa supaya dia jalannya lurus ya, terfokus. Selama ini kan Unirifa kurang konsisten. Ini yang kita coba supaya dia bisa konsisten, nggak ada aneh-aneh gitu kan. Terus juga ini Ustadz Ali rencananya ya, kita juga akan buat channel bareng. Channel tersebut fokus membahas syubhat-syubhat yang dibuat oleh Polikarpus mengenai hadis dan Quran yang mereka pelintir. Itu kita akan buat juga. Dan masih banyak sebenarnya rencana-rencana kita, tetapi belum bisa saya sampaikan. Insya Allah, semoga semua yang kita rencanakan bisa terjadi. Tetapi semua atas izin Allah ya. Semua atas izin Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, apa yang tidak mungkin kan begitu. Tapi kalau Allah bilang enggak, ya enggak gitu. Mau kita paksain pun nggak akan bisa. Nah, itu yang teman-teman harus tahu. Jadi, jangan pernah banding-bandingkan ya. Jangan kalian seperti itu. Boleh kita mengagumi, tetapi jangan juga merendahkan yang lain. Kita tunjukkan semangat kita, ukhuwah Islamiyah kita, kepada para Polikarpus yang kerjanya sikut-sikutan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Makasih buat semuanya. Terima kasih atas dukungan kalian. Mohon dukungan untuk channel yang terafiliasi dengan HMC, serta channel Mujahidin Muslim lainnya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.